Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 28 Pak Kiai. 28. Ramadan akan bergeser meninggalkan kita. Tidak salahkah saya? 28. Iya. 28. Iya, 28. Berarti tinggal taruh lagi satu atau taruh lagi dua. Terserah. Antara Kita satu dan dua. berarti kita tetap menunggu siapa lagi apa namanya? Hisab ru'ya. Oh, berarti seperti di waktu kita mau masuk Ramadan sama begitu. Ya. Oh, iya. Ada juga yang sudah menetapkan yang mempergunakan hisab. Itu saudara-saudara kita dari Muhammadiyah. Tapi mudah-mudahan tahun ini itu kesatuan pemerintah termasuk ormas Islam terutama NU dengan Muhammadiyah, mudah-mudahan kita satu. Tapi sekali lagi seperti awal disampaikan, kalaupun harus berbeda maka jangan diperbesar perbedaan. Dia tanya nanti kapan Idul Fitri, 1 Syawal. Tidak ada hari raya, tidak ada hari Ahad, tidak ada Senin. Jadi Syawal. yang kita lebarannya itu bukan hari Minggu atau Senin. Yang kita lebaran 1 Syawalnya. Tapi begini. Kita bicara 1 Syawal tapi Kiai punya penjelasan sama saya belum sama itu Pak Imam itu. Itu kan Pak Kiai bilang kemarin subuh. Contoh seperti di Masjid Agung. Masjid Agung adalah satu kesatuan dengan lapangan yang ada di depannya. Maka yang datang terserah memilih mau tahiyatul masjid boleh atau sekalian duduk saja boleh. Karena yang penting Pak Kiai sudah bilang siapa yang masuk dalam masjid maka jangan duduk sebelum tahiyat sembahyang sunnah 2 rakaat. Itu menurut Nabi. Ya. Tapi menurut pengamalan terserah. Ya toh. Tapi yang jelas yang di dalam tetap, yang di luar tinggal Anda memilih. Tapi itu kan sudah ada besar. Sekarang begini Pak Kiai. Pak Kiai sudah dijelaskan tadi. Contoh sudah Masjid Agung, saya sudah paham. Sege, pode aida nanti ini Pak Kiai. Apa namanya? Bapaknya Acok. Sudah dijelaskan tadi Pak Kiai itu. Jadi ada pendapat, ada pemahaman, boleh. Sekarang yang menjadi masalah sama sekali tidak dekat masjid, tidak rumah. Ini lapangan bola kita pakai. Jadi bagaimana wi? Tahiyatul lapangan atau apa? Kalau di lapangan tidak ada istilah salat tahiyatul lapangan. Yang ada tahiyatul masjid. Jadi kalau kita pergi salat id di lapangan berarti tidak usah salat sunat tahiyat. Tidak ada tahiyatul lapangan. Lalu ada yang tanya, kenapa ada orang yang salat? Jangan disalahkan, siapa tahu ada niat lain. Ada yang mengatakan kalau saya sempat nanti sholat Idul Fitri lapangan Laki Dende, saya pada saat datang pagi-pagi saya mau sholat mutlak. Berarti dia lakukan sholat mutlak. Berarti dia katakan berarti ini mohon maaf kalau salah. Berarti dia selama ini bilang saya mau injak kendari belah. Sekalinya satu waktu dia injak kendari persis lebaran tahun ini, maka dia bilang saya akan salat di lapangan Benua. Salat sunnah syukur saya bahwa saya bisa. Itu boleh. Tapi bukan tahiyatul lapangan. Terkadang juga justru ada yang memang mengatakan bahwa pada saat dia datang di lapangan itu selain dia salat mutlak kadang salat nasar. Apa alasannya? Dia dari rumahnya mengatakan kalau saya nanti dapat saf depan di lapangan ini, apalagi kalau seperti Jakarta salat mutlak. Lapangan, saya mau salat mutlak atau saya salat hajat, salat sunnah. Itu kan salat nasar. Jadi ini salat yang dilakukan. Berarti saya ingat nih, seperti Pak Kiai jelaskan itu hari bahwa kalau kita pergi di Mekah di Hijri Ismail kan tidak ada manasik khusus di situ, tidak nanti kemasuknya. Tapi kita langsung salat itu namanya salat sunnah mutlak nih. Salat sunnah mutlak. Berarti sama dengan ini bisa nih. Cuma saja tidak boleh tahiyatul lapangan. Tidak ada tahiyatul lapangan. Iya. Tahiyatul masjid ada baik di dalam maupun di luar, asalkan di luar itu masih sambung dengan masjid. Iya. Jadi kalau di luar itu dia masih baku sambung dengan masjid. Nah, kira sama saja kan ya seperti pertanyaan itu Bapak kemarin malam toh. Kan dibilang kita Idul Fitri kan Pak Imam dalam masjid yang dia baca kita diikut saja jadi.
Tetapi jadi kalau begitu, walaupun kita berada dari suatu tempat yang itu gedung atau tempat itu dipakai, tapi dia tidak ada posisi imam di dalam tempat itu, maka hukumnya hampir sama dengan yang tidak di dalam masjid. Tetap di luar. Jadi boleh dia gunakan asal dengan sholat yang lain, bukan sholat sunnah tahiyatul lapangan, tapi dia sholat sunnah mutlak, ataukah sholat sunnah hajat, ataukah sholat sunnah lainnya. Ya syukur, karena saya sudah injak mengendari, saya sudah lama misalnya bilang injak kendari. Kebetulan saya mau bilang, alhamdulillah saya sembahyang di lapangan Benbenua. Jadi dia sembahyang sunnah syukur itu bahwa dia rencananya niatnya sudah lama injak kendari, baru injak pada saat Lebaran Idul Fitri, maka dia sembahyang sunnah 2 rakaat di lapangan Benbenua, tapi sunnahnya sunnah mutlak. Oh iya. Sudah Pak Kiai. Tapi sekarang ini Pak Kiai. Ini apa namanya? Tanggal 28 minta. 28. Itu temanku di sana tuh, dibilang, itu malam pertama sampai malam pol itu masjid. Sekarang kurang nih bapak-bapak, kurang nih ibu-ibu. Tapi saya bilang kalau bapak-bapak mungkin ada kegiatannya, tapi yang paling hebat itu ibu-ibu. Dia bilang kenapa? Bikin kue. Dia bikin kue. Dia bilang sama saya, itu mamanya ada bikin kue. Saya bilang, bikin kue, bilang, bagaimana? Sudah terima THR. Tapi saya mau codok dengan dia. Terima THR, jangan kau beri itu. Seperti kemarin beberapa malam lalu Pak Kiai bilang kursi siku bukan kursi sudut toh. Kursi siku. Tapi yang penting itu semuanya bisa dilakukan. Tapi kita harus ingat lagi sekali lagi. Kan tinggal 2 hari ini, 3 hari anak adat Fitra harus ditunaikan. Tetapi sambil menunaikan ini, ibu-ibu ya siap, biarkan saja mereka sibuk dengan kegiatannya. Karena namanya hari besar toh, hari gembira, penuh kegembiraan. Ya, sukses. Mudah-mudahan kita semua kita harapkan ini Pak Kiai. Insyaallah. Pak Kiai dengan saya, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun ini bisa keluar dalam gelar yang sama. Takwa. La'allakum tattaqun. Takwa dengan fitrah yang sesungguhnya. Tinggal beratnya terserah dari siapa yang punya. Nah, tapi begini, Pak Kiai, ini dibilang temanku, dibilang itu Pak Imam tuh, Pak Imam, itu saya dulu saya itu kalau mau pergi Lebaran Idul Fitri, mandre kayolo, kupong gale isu, sampai Mowohu, saya makan sampai kenyang dulu, kan dibilang katanya. Makan dulu baru pergi. Tapi saya pernah, saya waktu itu Idul apa namanya? Idul Adha. Saya mau makan, mau minum, jangan makan minum. Saya mau merokok, saya dimarahi. Nah itu tidak boleh. Nanti biar, nah itu kenapa bulan puasa mau Idul Fitri kalau pergi kita makan kok tidak marah. Nanti bilang itu dibilang ustaz katanya ada anunya. Gimana itu? Jadi itulah dalam ibadah ada disunnahkan dilakukan, tapi justru ada yang disunnahkan kalau tidak dilakukan. Ada yang sunnah untuk dilakukan, ada yang sunnah tidak dilakukan. Jangan dilakukan. Jadi sunnah untuk tidak dilakukan ada sunnah yang untuk dilakukan ada. Bagaimana Pak itu? Nah sekarang Idul Fitri, Idul Adha. Idul Fitri, Idul Adha. Ada persamaan sunnah di dalamnya, tapi ada juga sunnah yang berbeda pelaksanaannya. Bagaimana? Ada sunnah yang sama dalamnya. Idul Fitri dan Idul Adha sama di dalamnya, tapi cara melaksanakannya berbeda sunnahnya. Contoh, ya. Salat sunat Idul Fitri dan Idul Adha disunnatkan untuk bertakbir.
Idul Fitri dan Idul Adha disunahkan untuk bertakbir bersama mi. Walitukmilul iddata walitukabirullah ala ma hadakum dan seterusnya. Jadi kita mengantar kepergian bulan suci Ramadan itu dengan takbir, dan kita juga membesarkan Idul Adha dengan takbir bersama. Yang kedua, ada mandi sunnah sebelum Idul Fitri dan Idul Adha. Itu sama. Jadi Idul Fitri dan Adha sama-sama ada takbirnya. Ada takbirnya. Ada mandi sunnahnya. Iya. Kemudian, yang berbeda tadi itu. Apa itu? Kalau sebelum berangkat Idul Fitri, makan dulu. Sebelum Idul Fitri, makan dulu. Karena ini kan sudah 1 Syawal. Tidak boleh lagi puasa. Iya. Karena untuk membuktikan bahwa kita sudah tidak puasa. Iya. Jadi untuk menyatakan diri bahwa saya sudah habis di bulan Ramadan. Di Ramadan, makan. Jangan sebelum pergi. Makan sebelum pergi Idul Fitri. Karena sudah 1 Syawal nih. Sudah 1 Syawal. Iya. Kalau Idul Adha, jangan dulu makan, nanti pulang. Salat Idul Adha mau makan. Kenapa itu? Karena katakan bahwa kita akan melaksanakan puasa sunnah. Ada yang mengatakan 3 hari di Idul Adha, puasa tarwiyah, puasa Arafah, dan puasa nahar. Nah, puasa itulah sehingga dikatakan bahwa pada saat sebelum berangkat Idul Adha jangan dulu, nanti pulang dianggaplah itu dianggap sudah selesai puasanya. Jadi sebagai salah satu yang dianjurkan untuk dilakukan Idul Fitri itu makan sebelum beri lapangan, pergi salat Idul Fitri. Kemudian salah satu di antara yang sunnah yang tidak dianjurkan adalah jangan makan sebelum salat Idul Adha. Jadi itu salah satu di antara sekian banyak pembeda yang memberikan perbedaan kita Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Adha dianjurkan untuk melakukan, Idul Fitri sangat tidak dianjurkan untuk melakukan makan. Iya. Jadi kalau begitu kita boleh makan. Yang jelas penjelasannya Pak Kiai tadi untuk menunjukkan dan mengatakan bahwa kita tidak lagi berada dalam bulan Ramadan, karena kita berada pada 1 Syawal. Jadi tidak boleh lagi berpuasa. Tetapi kalau Idul Adha boleh, karena di waktu itu ada hari-hari bagian berpuasa. Karena nantinya itu tanggal 10, 11, 12, 13. Yang dibilang hari Tasrik itu. Iya. Nah, kalau begitu ini Pak Kiai. Di dalam kita melakukan Idul Fitri ini. Itu ada bagaimana Kak? Anjuran atau apa? Katanya kita kalau sebagusnya kita jalan jalan masuk beda dengan jalan keluar. Itu juga sunnah. Bagaimana pintunya hanya satu? Kalau pintu cuma satu itu jangan dipaksakan. Makanya itu dikatakan terkadang ada hal-hal yang terkait dengan situasi dan kondisi, waktu dan tempat, sehingga sunnah itu kadang tidak bisa dilakukan. Tetapi ada juga sesuatu yang diciptakan di era modern ini ternyata bisa diikutkan dengan amalan sunnah. Sudah kita lakukan dengan sunnah. Contoh, kalau Nabi ada hidangan, dia mengatakan jangan kamu mengambil hidangan yang terlalu jauh sampai membungkuk itu mengambil. Iya. Itu kalau etika makan bersama. Nah, kalau kondisi sekarang sudah tidak ada, susah. Karena sudah banyak makanan. Kalau dulu kan, nah sekarang ada orang yang pintar lagi bikin meja.
Mejanya itu diputar-putar. Meja bundar. Meja bundar. Diputar lagi. Ini sate, ini apa, ini apa. Jadi kalau kita makan sate tidak usah membungkuk. Putar saja itu mejanya. Berarti itu kita mengikuti sunnah akibat teknologi. Tapi mudah-mudahan saja itu di waktu putar tidak bersamaan. Satu juga mau ambil sate, satu mau ambil kari, putar satu ke kiri, satu ke kanan. Tidak berputar itu, tidak makan apa. Iya. Nah, berarti sama juga toh? Ya. Nah, bagaimana kalau kita makan di pesta di hotel kan kita datangi itu makan dari ini pindah lagi ke sana, kan begitu tidak apa-apa itu. Ya. Sama seperti kita itu kan. keliling ambil sama juga. Sama dengan meja, cuma meja tetap kita di tempat yang kita yang jalan. Jalan. Nah, itulah. Sekarang tidak ada yang susah. Teknologi, perkembangan ilmu ternyata menyelesaikan urusan-urusan. Oh, berarti apakah itu sudah benarkah itu dibilang temanku? Dia dengar itu bilang, Nabi kata antum a'lamu bil umur. Ya, urusan dunia itu kamu akan lebih paham. Oh, begitu. Ya, termasuk teknologi. Karena ada yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, tapi ternyata kita harus melakukan sekarang. Nah, karena pada kondisinya belum bisa dilakukan, karena contoh, tidak bisa lagi kita khutbah di lapangan kalau tidak pakai pengeras suara, karena banyaknya orang. Nah, khutbah itu harus didengar. Tidak sama Nabi karena sedikit dia orang yang saleh. Iya, itu masjid yang kita lihat itu kan berapa orang ya? Nah, jadi itulah namanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata mendukung pengamalan ajaran agama. Oh, iya. Dan teknologi yang itu juga itu membawa kita kepada lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meringankan kita untuk menunaikan sunnah-sunnah Rasulullah. Iya. Jadi yang jelas tadi itu bahwa mau lewat pintu mana tidak ada masalah. Tapi kalau hanya satu pintu, maka sunnah yang diajarkan itu waktu masuk kemudian sunnah yang itu tertunda untuk dilakukan lewat satu pintu saja. Iya. Itu nilai sunnah. Iya. Jadi ini Pak Kiai. Iya. Kita cerita saja ini karena sudah mau ini apa namanya? Sudah tiba Ramadan ini. Tapi saya masih ingat itu ada pertanyaannya itu apa mandi safar itu tadi. Oh, mandi safar. Iya. Kalau tadi salah itu Kiai belum jawab, belum tuntas. Mandi safar. Nah, itu bagaimana Kak itu? Jadi dalam Islam itu ada 3 mandi. 3 mandi. Ada mandi wajib, ada mandi sunnah, ada mandi safar. Ada mandi wajib, ada mandi sunnah, ada mandi safar, ada mandi mubah. Safar mubah. Iya. Bagaimana itu? Tidak. Jadi mandi wajib, mandi sunnah, mandi mubah. Boleh. Mau Pak Imam mau mandi, tidak mau mandi tidak apa-apa. Oh iya. Itu namanya mubah. Nah, mandi safar ini tidak ada tuntunan dalam Al-Quran tentang perintah wajib, juga tidak ada perintah sunnah. Berarti mandi safar itu mandi mubah, boleh. Asalkan tidak bertentangan dengan syariat agama. Nah, kemudian apa sih tujuannya itu namanya mandi safar? Mandi safar itu adalah mandi untuk menghilangkan penyakit. Mandi safar itu untuk menghilangkan penyakit. Karena memang itu dilakukan di bulan Safar, Rabu terakhir. Bulan Safar, Rabu terakhir. Jadi hari Rabu dilakukan. Kenapa dilakukan hari Rabu? Karena dikatakan memang ada pandangan dari Nabi bahwa di bulan Safar itu, di akhir bulan Safar nama hari Rabu, penyakit yang diturunkan di dunia ini 320.000. Berapa? Macam penyakit 320.000. Ada kita membahas seperti itu. 320.000 penyakit yang diturunkan di akhir bulan Safar di Rabu terakhir. Kalau begini. Ya.
Itu operator sudah di balik kaca di situ tunjuk-tunjuk itu bahwa habis waktu tak. Oh, habis waktu. Jadi kalau begitu saya mau pulang dulu. Jangan sampai kita juga bicara di sini tidak direkam di sini. Biasanya kita punya pembicaraan. Oke, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.